Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Alumni IPB dan sekitarnya, serta jamaah yang bisa menyimak kajian kita ini baik secara online ya hari ini, offline ya maksud saya, ataupun nanti mungkin menyaksikan lewat tayangan recordingnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan di tengah wabah corona yang belum sepenuhnya berlalu. Bahkan kalau kita lihat kita masih berada di puncaknya ya. Berdasarkan informasi ya, hari ini sudah tembus 1 juta ya, dari masyarakat Indonesia yang terpapar virus ini. 2 pekan lalu masih 858 ribu ya, sekarang sudah tembus 1 juta, luar biasa ya. Dan ini tertinggi di tingkat ASEAN ya, negara yang paling banyak. Di Kota Bogor sendiri per hari itu rata-rata 100 ya. Jadi setiap hari 100 orang ya terpapar positif corona ya. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri, itu yang lapor ya. Nah, yang enggak lapor wallahu a'lam. Ini luar biasa. Karena itu dari beberapa rekan beberapa ustadz yang hari ini di isolasi mandiri di rumah sakit itu ada kebijakan kalau pasiennya itu trennya itu sudah mulai membaik, begitu kira-kira sudah mulai pulih kesehatannya, itu segera disuruh pulang ya, istirahat di rumah dan meneruskan isolasi di rumah ya. Nah kalau dulu kan enggak, kalau dulu nyampe pulih banget, makanya ada yang sampai 20 hari, 22 hari di rumah sakit ya. Nah, sekarang biasanya hanya 13, 14 hari sudah dipulangkan kalau trennya membaik. Mengapa demikian? Ganti dengan yang lain ya. Karena di luar banyak yang sudah daftar di rumah sakit, tapi karena tidak ada ruangan akhirnya bertahan di rumah masing-masing ya. Jadi ini kondisi yang sedang kita alami. Karena itu jazakumullah, menghadapi wabah ini saya suka sampaikan, kita harus tetap waspada ya, jaga imunitas kesehatan tubuh kita, menggunakan masker terutama ketika ya, berpapasan dan kemudian dengan jarak kurang dari 1 meter ya. Kemudian menjaga kebersihan kita ya, dan menghindari keramaian sebisa yang kita lakukan. Ini bagian dari ikhtiar kita. Tapi di sisi lain kita jangan juga lebay ya, berlebihan, karena kita nggak tahu ini wabah sampai kapan. Walaupun kita berharap segera pulih ya, karena antivirusnya sudah mulai diuji coba di beberapa negara termasuk Indonesia. Kalau nggak salah dalam waktu 1-2 hari ini ya, Presiden kita Pak Jokowi dan beberapa yang lainnya yang beberapa pekan lalu sudah divaksin. Nah ini sedang divaksin yang kedua ya, ini yang kedua mereka vaksin, dan semoga gejalanya semakin membagus dan bisa memulihkan kondisi kesehatan kita insyaallah ya. Nah di antara langkah kita menjaga keseimbangan antara jangan abai dan jangan juga berlebihan, jangan lebay, ini adalah menggelar sholat berjamaah ya, tetap kita laksanakan dengan standar protokol kesehatan semaksimal yang bisa kita lakukan ya. Semaksimal yang bisa kita lakukan, sisanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
melaksanakan kajian-kajian ya. Beberapa waktu lalu kita sudah mulai masjid kita ini, tapi karena kondisi tidak memungkinkan kemudian ditahan lagi, dan hari ini atau malam hari ini kita mulai lagi. Masjid ini kita laksanakan seminggu sekali, mulai dari Rabu malam. Nanti ketemu lagi Rabu malam dengan ustadz yang lain insyaallah. Nah, kalau kondisinya bagus dan tidak ada masalah, mungkin akan ditambah dengan malam-malam yang lainnya. Ya, di mana sebelum pandemi ini ya, masjid kita ini luar biasa, hampir setiap malam. Saya aja setiap Rabu malam. Jadi kajian sirah kita ini, nakumullah, kalau saya lihat chatting dengan Kang Abdullah ya, terakhir kita ketemu di bulan Maret, tanggal 18 Maret ya, itu seri yang ke 176. Setelah itu berhenti. Berhenti dan baru mulai lagi sekarang. Berapa? Hampir milad setahun. Hampir setahun ya. Maret tanggal 18, ini bulan Januari akhir. Jadi udah 11 bulan ya. Jadi off kajian sirah. Pertemuan yang ke-176. Saya ingat banget ya, waktu itu kita bahas belajar dari Umar bin Khattab bagaimana mengatasi wabah. Itu seri terakhir kita. Masih ada recordingnya di akun YouTube Masjid Alumni insyaallah ya. Nah, malam hari ini kita start lagi ya, alhamdulillah, masih dalam rangka uji coba ya, dan untuk itu pada masa new normal ini ya, kita coba mereview ulang ya sirah an-nabawiyah yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Karena pada malam hari ini sekitar 20 menit ke depan ya, karena jelang waktu Isya, kita akan bahas tema kondisi Jazirah Arab, jama'akumullah, menjelang Nabi dilahirkan. Ini tema awal ya. Ini kalau kita lihat buku-buku sirat nabawiyah, sejarah hidup Nabi SAW, hampir semuanya ya, yang saya pahami, hampir semuanya mereka mengawali pembahasan sejarah hidup Nabi itu dengan tema ini ya. Jadi sebelum membahas siapa Rasulullah, dimulai dari kelahirannya, masa kecilnya, remaja, terus sampai belum meninggal dunia, nah tema ini yang dibahas ya. Kondisi Jazirah Arab menjelang Nabi dilahirkan, gimana kondisinya ya. Sebab banyak juga yang harus diluruskan. Misalnya ada pemahaman begini, Nabi itu diturunkan di Jazirah Arab ya, untuk memberikan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul anggapan biasanya ya, dokter itu ya dikirim ya, ke tempat yang banyak penyakitnya ya. Nah, kalaulah Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, membenahi umat gitu kan, yang rusak, maka muncul anggapan berarti yang paling rusak ya, saat itu adalah Jazirah Arab. Nah ya, ini kawasan yang paling rusak. Nah ini harus diluruskan, enggak bukan demikian gitu ya. Nanti kita akan bahas keutamaan dan hikmah ya, mengapa Nabi itu diutus di Jazirah Arab ya, bukan di Bogor misalnya kan. Bukan, bisa aja Nabi akhir zaman itu munculnya di Bogor gitu kan, bisa kalau Allah mau ya. Atau muncul di Eropa misalnya kan, walaupun mungkin Eropa waktu itu belum ada apa-apanya ya, karena Eropa itu kan baru bangkit pada akhir-akhir abad ke mungkin 12 ya, ketika Abbasiyah muncul jaya dulu ya, orang-orang barat itu belum ngapa-ngapain gitu ya. Nah, apa hikmahnya ya Nabi Muhammad itu diutus di Jazirah Arab ya, nanti kita akan bahas ya. Nah, karena itu kita perlu tahu gimana sih ya kondisi bangsa Arab itu detik-detik jelang Nabi dilahirkan ya. Kita akan potret dari paling tidak dari 5 sisi ya, dari 5 al-ahwal, kondisi. Kita akan lihat Jazirah Arab itu dari aspek sosial, masyarakat ya, gimana sih bentuknya, gimana sih kondisinya. Yang kedua dari aspek ekonomi ya, bagaimana ekonomi bangsa Arab,
Kemudian dari aspek moralitasnya ya, moralnya, dari aspek dan mungkin kita juga akan sentil juga nanti ya, lihat Jazirah Arab dari aspek agama bangsa Arab itu apa sih, gitu ya. Karena banyak juga yang bertanya, sebelum Nabi lahir bangsa Arab itu sudah menamakan anaknya dengan Abdullah, ya kan, hamba Allah. Berarti mereka mengenal Allah dong. Ayah Nabi sendiri kan Abdullah. Itu belum Nabi belum lahir, belum diutus, ya. Atau dalam teks-teks hadis Abu Jahal ya, itu yang tidak pernah masuk Islam itu, kalau dia bersumpah dia bilang wallahi, ya. Selain dengan wallati wallata wal uzza, tapi mereka juga biasa wallahi, ya, demi Allah. Nah, artinya mereka mengenal Allah, ya. Lalu apa bangsa Arab itu jelang Nabi dilahirkan? Selain yang kita ketahui mereka menyembah berhala, ya, yang ada 360 sekian berada di sekitar Ka'bah sebagaimana yang dijelaskan dalam buku-buku sejarah, ya. Oke, baik. Dari aspek sosial, ya, gambaran umum bangsa Arab itu berdasarkan buku-buku sirah nabawiyah, ya, mungkin bisa dijelaskan dalam slide sederhana ini, ya. Terjadi pergaulan bebas tanpa aturan, ya. Jadi karena itu kalau bicara tentang pernikahan misalnya, itu banyak sekali. Saya pernah menerjemahkan buku di tahun 96, 97, ya, atau ya sekitar itulah 98-an, ya. Saya masih mahasiswa waktu itu, ya. Ini sampingan saya sebagai mahasiswa waktu itu, ketika uang saku dari kampus, saya dapat beasiswa dulu terhambat, ya, maka selain mengisi privat, ya, bahasa Arab, baca Quran di beberapa lembaga, saya biasanya juga untuk nambah uang saku dengan menerjemahkan buku, ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan ada puluhan buku yang sudah saya terjemahkan. Nah, saya ingat dulu ada buku yang saya terjemahkan judulnya At-Ta'addud fil Islam, ya, poligami dalam Islam. Buku kecil, ya, diterbitkan oleh Renika Cipta, ya, buku itu. Nah, dalam buku itu disebutkan bangsa Arab itu kalau dihitung mereka punya 30 lebih jenis pernikahan. Banyak sekali, macam-macam. Antara lain misalnya yang sekarang masih ada walaupun terlarang, nikah mut'ah, itu ada, nikah kontrak itu boleh. Ada nikah bid'i namanya, ya. Jadi ada sejenis nikah misalnya di mana seseorang perempuan gitu kan, dia bisa menikah dengan banyak laki-laki, ya. Kalau poligami, kalau ini apa namanya, poliandri, boleh, menurut mereka boleh. Maka ketika Islam datang kan itu menjadi nggak boleh. Poliandri, masalahnya gimana kalau perempuan itu punya anak? Kan bapaknya banyak. Yang mana gitu kan? Yang mana? Kalau dalam konteks poligami kan nggak akan terjadi, ya, karena bapaknya satu aja kan istrinya banyak gitu, ya. Jadi sangat mungkin masing-masing tahu, oh ini bapaknya gini, ya. Tapi kalau ini kan enggak, perempuannya satu sementara laki-lakinya banyak. Begitu dia hamil, lahir, ini anak siapa? Anak dari suaminya yang mana? Dulu kan belum ada tes DNA, ya. Gimana caranya? Itu ada jenis pernikahan seperti itu. Sampai begitu lahir, itu suami-suaminya itu dikumpulin, dijejer, dilihat oleh ahli ilmu lah kira-kira waktu itu, ya. Yang paling mirip, ya, dengan bayi ini siapa? Ya. Oh ini, langsung. Itu nggak bisa nolak, Pak. Nggak bisa nolak. Ada jenis pernikahan seperti itu, ya. Ada juga misalnya jenis pernikahan di mana seorang suami, ya, kalau pengen mendapatkan darah biru, keturunan orang terhormat, maka dia mempersilahkan istrinya ini untuk berhubungan dengan kalangan bangsawan. Kemudian kalau hari ini kita mengenal poligami, ya, yang maksimal 4, dulu di era jahiliyah itu enggak terbatas, ya. Jadi
terserah berapa. Maka kedatangan Islam itu bukan tadinya seseorang itu menikah satu, kemudian ketika Islam datang jadi 4. Enggak, tadinya enggak terhingga jadi 4. Maka kita ingat cerita ada seorang sahabat masuk Islam, sahabat Nabi, dia punya istri 10. Ya, laporan ke Rasulullah, kata Nabi apa? Amsik arba'an, pegang yang 4 dan sisanya dicerai. Maka dari situ ya, ada aturan dalam Islam, bagaimana dalam surat An-Nisa juga ya, maksimal 4. Dulu tak terhingga, banyak sekali. Nah, ini jadi aturannya demikian. Perzinaan ya menjadi hal yang biasa ya dilakukan ya, khususnya oleh orang-orang yang hidupnya menengah ke bawah ya. Walaupun mereka yang menengah ke atas terjadi juga ya, walaupun mereka masih ada semacam malu-malu untuk melakukan itu ya, tapi tetap terjadi ya, perzinaan. Kemudian mereka sangat membenci anak perempuan ya, bahkan ada yang mengubur anak perempuan yang hidup-hidup ya, ya. Walaupun ini tidak dilakukan oleh semua kabilah ya, semua suku ya. Ada beberapa kabilah yang tidak melakukan hal ini, misalnya kabilahnya Umar bin Khattab ya, itu tidak melakukan ini. Kabilahnya Bani Hashim ya, kabilahnya Rasulullah itu tidak melakukan hal ini ya. Tapi beberapa kabilah yang lainnya ya, saking pengennya mereka punya anak laki-laki dan kemudian malu kalau punya anak perempuan ya, sampai digambarkan dalam Al-Qur'an, wa idza busyara ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Bangsa Arab jahiliyah itu kalau dikabarkan istrimu melahirkan perempuan, maka dhalla wajhuhu muswaddan ya wa huwa kadhim. Jadi mukanya itu hitam ya, muswaddan, dan dia menunjukkan murka ya. Jadi malu luar biasa ya kalau istrinya melahirkan anak perempuan. Dan ini kita temukan dalam dialog-dialog ya, keseharian mereka ya, termasuk juga Iran ya, tokoh-tokoh bangsa Arab jahiliyah terhadap para wanita waktu itu. Kondisi yang lainnya ya, bangsa Arab itu dikenal sebagai orang yang sangat fanatik terhadap sukunya. Jadi fanatisme kesukuan. Walaupun dalam perjalanan berikutnya kesukuan ini jemaah ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya, fanatik antar suku itu akan memicu perang ya, perang antar saudara ya. Jadi saking fanatik dengan suku, kalau ada yang tersinggung maka perang. Misalnya ada satu yang dibunuh misalnya kan, maka datang, dan kemudian kita mengenal di zaman Nabi muda itu ada perang Fijar namanya. Itu kan sederhana, salah satu suku, salah seorang di antara sukunya dibunuh, kemudian yang lain balas dendam, suku ini gabung juga, udah perang antar suku ya, karena fanatik kesukuan yang luar biasa, memicu ya perang antar suku, antar kabilah. Di Madinah itu ada kabilah Aus dan Khazraj, itu perang 50 tahun mereka nggak pernah akur ya. Apalagi ada Yahudi yang mengadu domba mereka, sampai kemudian Nabi datang ke Madinah dan mengislah ya, merajut ukhuwah di antara mereka. Ini sisi negatifnya. Tapi ada hikmahnya juga. Fanatisme kesukuan ini membawa hikmahnya adalah terpeliharanya Rasulullah. Maksudnya begini, Nabi itu kan lahir dalam keadaan yatim ya. Alam yajid kayatiman fa'awa. Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Ibunya wafat ketika usianya baru 6 tahun. Kakeknya meninggal ketika Nabi baru beranjak 8 tahun usianya. Jadi pada usia 8 tahun itu teman-teman, Nabi itu nggak punya siapa-siapa lagi. Ayahnya tidak ada, ibunya wafat, kakeknya meninggal. Yang ada adalah paman-paman beliau ya, yang memang mencintai dan menyayangi beliau. Nah, ketika baginda Rasul mengumumkan dirinya menjadi Nabi, itu beliau itu sebenarnya sebatang kara, nggak ada siapa-siapa. Tetapi gitu kan, karena fanatik kesukuan tadi ya,
Rasulullah SAW itu dibela habis-habisan oleh, misalnya Abu Talib itu kan tidak masuk Islam ya, sampai akhir hayat. Abbas ya, walaupun belakangan masuk Islam ya, agak apa namanya, agak belakangan ya, ketahui dia masuk Islam secara terang-terangan. Siapa lagi? Hamzah itu kan awalnya nggak masuk Islam, tapi mereka membela Rasulullah, fanatik. Dia dari Bani Hashim. Karena itu Abu Jahal itu sesebel-sebelnya dengan Rasulullah, sebenci-bencinya dengan Nabi SAW, dia tidak mungkin berani membunuh Nabi. Mengapa? Karena dia akan berhadapan dengan kabilahnya Rasulullah. Maka nanti kita akan ketemu cerita hijrahnya Nabi Rasulullah SAW yang sepakat akan dibunuh. Gimana cara mereka ingin bunuh Nabi? Dikeroyok. Kalau sendirian nggak mungkin ya, tidak mungkin berani, karena mereka akan memicu perang saudara ya, dan itu mereka hindari. Nah, jadi bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang memiliki fanatik kesukuan, bahkan wallahu alam ya sampai hari ini ya, sepengetahuan saya di antara sekian banyak kabilah, suku, ras ya, yang fanatik kesukuannya agak kenceng ya, itu Arab. Saya punya beberapa teman ya, jadi kalau sudah ngomong misalnya marga, oh dia ya, saya ada teman ya, nggak usah sebut namanya ya, dia sukunya. Wah itu kalau ketemu saya bilang saya lagi nyari buku, oh ada paman aneh, pamannya ditunjukkan ya. Jadi fanatik kesukuannya. Mereka biasa juga kalau menikah itu sesama dia ya, terutama yang perempuan ya. Nah, kalau laki-laki sih dia bisa menikah dengan siapapun, tapi kalau perempuan biasanya dia menikah dengan yang dari suku Arab juga ya, supaya nasabnya tidak kemana-mana ya. Sebab kalau perempuan nikah dengan laki-laki Sunda, nanti nasabnya jadi orang Sunda. Tapi kalau laki-laki menikah dengan wanita Sunda, nasabnya tetap laki-laki, tetap Arab ya. Nah, jadi maka Syekh Ali Jabir kan nikah dengan orang Lombok, dia punya anak ya, nasab anaknya tetap Arab. Karena bapaknya Arab. Tapi kalau perempuan Arab menikah dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, maka nasabnya sudah tidak Arab lagi ya. Nah ini kondisi sosial. Yang kedua jemaah, kondisi alam, kondisi ekonomi. Alam yang tidak bersahabat, apa maksudnya? Jazirah Arab itu kan kering kerontang, tandus ya. Bukan seperti Indonesia yang gemah ripah loh Cinawi ya, yang disebut oleh Kus Plus itu sebagai kolam susu. Indonesia ini luar biasa. Maka kalau kita merenung hari-hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi nikmat kita untuk menikmati alam Indonesia ini ya. Indonesia ini kan termasuk negara yang banyak menyumbang oksigen untuk dunia ya. Karena kita adalah negara agraris ya, banyak hutannya yang memberikan oksigen yang luar biasa. Karena itu negara Singapura misalnya itu harus berterima kasih ke kita ya, karena mereka menghirup oksigen itu dari kita. Coba Hong Kong ya, saya beberapa kali ke Hong Kong, itu kan disebut dengan negeri beton ya, karena negaranya penuh dengan gedung-gedung bertingkat, disebut dengan negeri beton ya, saking yang enggak subur ya. Nah kita ini luar biasa oksigennya. Nah hari ini kita sedang diuji gitu ya, demikian segarnya udara kita ya, oksigen yang berlimpah, tapi kemana-mana kita harus pakai masker. Ini kan luar biasa ya. Begitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menguji kita, kita tidak bisa bebas menikmati oksigen sebagaimana biasanya. Nah, termasuk saya orang yang sangat tersiksa gitu ya kalau harus pakai masker terus gitu ya. Ini repot ya, karena kita tidak terbiasa. Nah Arab enggak, bangsa Arab tuh enggak ya. Jadi kondisi Jazirah Arab itu adalah kondisi alam yang tandus ya. Dan kalau bicara tentang mata pencaharian ya yang sangat terbatas ya. Misalnya karenanya bisa disebut bahwa mata pencaharian bangsa Arab itu ya berdagang. Berdagang. Dalam surat Quraisy itu digambarkan bagaimana bangsa Arab itu berbisnis ya.
li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was saif, ya. Jadi mereka punya dua musim bisnis, ya. Rihlatash syita pada musim dingin, ya, mereka bisnis ke Yaman, ya. Wa rihlatash saif dan musim panas mereka ke Syam. Karena itu Makkah dan Madinah itu selalu ramai, ya, karena menjadi lalu lintas niaga, lalu lintas kafilah, ya, dagang, baik yang dari Syam, ya, maupun yang dari Yaman dan sebaliknya, ya. Berdagang ini profesi utama bangsa Arab, dan ini yang menjadi profesi baginda Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi. Ya, bahkan kalau kita hitung lamanya Nabi berbisnis, ya, menjadi pengusaha lebih lama daripada menjadi nabi. Nah, demikian dalam analisa Dr. Syafi Antonio, ya, beliau mengatakan dalam bukunya, Nabi itu lebih lama berbisnis, ya, dari usia 12 sampai usia 37 tahun beliau menggeluti dunia bisnis, ya, jadi 25 tahun, lama sekali. Sementara beliau menjadi nabi itu dari usia 40 tahun sampai usia 63 tahun, ya, jadi hanya 23 tahun. Ini wajar kalau kemudian Nabi itu mewariskan kepada kita teori-teori dan praktek-praktik, ya, tentang bisnis serta etika bisnis itu sangat-sangat lengkap, sangat-sangat sempurna, ya. Saya pernah nulis buku judulnya Beginilah Rasulullah Berbisnis. Itu menarik kalau kita kupas tata cara dan semangat Rasulullah dalam berbisnis. Yang kedua, berternak, ya. Ini pun ternaknya terbatas, ya, paling ternaknya unta, ternak kambing, ya. Sapi tidak banyak, ya. Kuda juga sedikit, yang paling banyak adalah ternak unta dan kambing. Nabi sendiri di masa remajanya itu pernah menjadi penggembala kambing, ya, dan Nabi itu penggembala kambing yang profesional, digaji, ya. Kuntu ar'aha ala qararit, ya, ala qararit li ahli Makkah. Saya dulu, kata Rasul, menjadi penggembala kambing, ya, ghanaim, kambing-kambing, ya, ar'aha ala qararit, kemudian diupah dengan beberapa keping uang emas, al-qirat, li ahli Makkah, ya, untuk penduduk Makkah. Jadi Nabi itu menggembalakan kambing dari usia 8 sampai usia 12 tahun. Dan selama menjadi penggembala ini Nabi belajar banyak hal. Belajar tentang leadership, kepemimpinan. Karena dengan menggembalakan kambing itu kan ada filosofi dan tarbiyahnya. Menggembalakan kambing itu artinya kita melatih diri kita untuk mencari makan, ya, untuk ternak. Ini sisi paling penting dari filosofi kepemimpinan, ya. Maka Nabi mengatakan dalam bahasa Arab, menggembalakan kambing itu ra'in. Ra'in itu artinya penggembala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penggembala, maksudnya pemimpin, dan akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi dengan menggembalakan kambing secara langsung, ya, Nabi melatih dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Dengan menggembalakan kambing beliau melatih dirinya untuk mencari makanan untuk yang dipimpinnya, dan itulah tugas utama seorang pemimpin. Jadi tugas utama seorang pemimpin itu adalah memastikan yang dipimpinnya itu dapat makan. Kalau Anda menikah dan menjadi kepala keluarga, teman sekalian, tanggung jawab pertama apa? Pastikan istri, anak-anak bisa makan. Ya. Kalau Anda menjadi wali kota, pastikan, ya, rakyat Anda di kota tersebut nggak ada yang kelaparan. Ya. Kalau Anda menjadi gubernur dan bahkan presiden, khususnya, pastikan rakyat Anda bisa makan. Yang lainnya, ya, filosofi dalam menggembalakan kambing itu, seorang penggembala itu artinya dia mengarahkan, mendirect, ya. Kemudian mengkontrol, jangan sampai bawa kambing 50 pulang tinggal 30. Wah, ini nggak benar gitu, ya. Nah, tugas seorang pemimpin itu dia ngawasin, mengontrol orang-orang yang dia pimpin. Nah, jadi Nabi belajar. Karenanya Umar bin Khattab itu penggembala, bukan pengusaha masa mudanya. Kalau Abu Bakar, Utsman, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan para pengusaha. Kalau Umar itu bukan. Umar itu menghabiskan masa mudanya menjadi penggembala,
milik bapaknya. Jadi bapaknya itu punya ternak unta yang banyak. Nah itu Umar bin Khattab yang ngerjain, yang menggembalakannya. Maka Umar mengatakan ketika dia menjadi khalifah, saya, kata Umar, merasakan ada pelajaran yang luar biasa yang saya dapatkan ketika menggembalakan ternak dulu, ketika saya menjadi khalifah. Di antaranya apa? Mengenal karakter yang dipimpin. Kalau dulu Umar belajar mengenal karakter hewan, hewan ini susah makan, hewan ini susah diatur, hewan ini galak, ya. Dulu ya, dia mengenal karakter-karakter hewan. Nah sekarang kata Umar dia menjadi khalifah dan mengenal karakter-karakter orang. Setiap manusia punya ya, karakter sendiri. Nah jadi berternak, bertani, ini bangsa Arab juga bertani, cuman juga terbatas. Biasanya mereka nanamnya kurma, ya. Itu pun di pinggiran kota Makkah. Kalau di tengah kota Makkah nggak ada. Di daerah Taif misalnya. Apalagi kalau di daerah Taif itu bisa mereka punya kebun namanya kebun anggur, kebun timun, ya, sayur-sayuran itu ada di Taif. Ya. Tapi kalau di Mekah itu tidak ada sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman sekalian umroh ya dan menemukan banyak buah-buahan seperti yang saya sebutkan tadi di kota Mekah, itu rata-rata diambil dari Taif. Ya. Seperti yang anggur misalnya, atau kemudian delima. Nah, delima itu dari Taif. Atau kemudian semangka, ya, timun, ya, terong banyak di Taif. Ya, itu ada sekitar 80 sekian kilo dari kota Mekah. Nah ini kondisi ekonomi. Berikutnya nakumullah kondisi kita 5 menit lagi azan nih. Ya. Kondisi akhlak atau moral ini penting. Jadi secara asal teman-teman sekalian jamaah, bangsa Arab itu punya moral yang baik. Ya. Saya mencatat paling tidak ada 3 moral utama bangsa Arab. Pertama, bangsa Arab itu dermawan. Ya, dermawan. Bahkan sebelum Islam datang, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul akhir zaman, bangsa Arab itu terkenal dengan kedermawanannya. Cuman karena belum tersentuh nilai-nilai ilahi, gitu kan? Maka cenderung boros. Orang kan saking dermawannya itu suka foya-foya, ya enggak? Nah, Islam datang, ya, mengatur kedermawanan bangsa Arab itu. Sifat dan karakter kedermawanannya tetap, tapi diarahkan pada hal-hal yang tepat. Maka muncullah Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan yang dermawan itu, dan para sahabat Nabi yang lainnya umumnya adalah orang-orang yang dermawan. Jadi bangsa Arab, Nabi itu turun dalam komunitas bangsa dan masyarakat yang dermawan, bukan bangsa yang pelit. Yahudi itu pelit, Nabi enggak turun dalam komunitas ini. Nabi turun dalam komunitas orang-orang yang memang dermawan. Makanya ketika Nabi menggalang dana, ya, untuk perang, untuk membangun Masjid Nabawi, Masjid Quba, beliau enggak kesulitan, gitu ya, karena begitu luar biasanya para sahabat Nabi pada waktu itu. Jadi karakter aslinya bangsa Arab itu dermawan. Saya nggak tahu kalau hari ini kalau ada yang ketemu Arab, yang ada di kepala kita Arab itu bakhil gitu kan, padahal enggak, Arab itu dermawan aslinya. Mungkin ini udah cuci otak kali ya. Sudah apa namanya, ya paradigma berpikir kita udah dicekokin bahwa Arab itu pelit, padahal enggak. Saya pernah ada tetangga saya, dia buka cabang bisnis, ya, obat-obatan ke Mekah. Wah Ustadz katanya, benar kata orang, Arab itu pelit katanya. Oh ya, saya bilang. Gimana ceritanya ini? Saya ketemuan meeting dengan mereka. Perusahaan saya mau buka cabang di Mekah. Wah ya, itu 1% Ustadz, dia pertahanin. Ya, kita minta ya 51 atau 52%, sementara mereka sahamnya 48%. Mereka nggak mau Ustadz, nggak mau. Mereka minta 50-50 minimal. Ya, Anda 50% dan kami 50% minimal. Kami tawar enggak dikasih. Pelit. Saya bilang itu bukan pelit, itu bisnis.
Ya, jadi harus dipisahkan gitu kan. Bisnis, mereka memang jago bisnis. Ini kita suka keliru. Di kepala kita suka ini. Padang pelit, dia bukan pelit tapi hitung-hitungan bisnis. Jadi bedain gitu ya. Bedain. Ya, antara pelit gitu ya dengan hitung-hitungan, ya. Bahasa Arab tuh kalau infak dia mah wah nggak ada ampun istilahnya. Udah. Saya beberapa kali ditelepon temen nih dari Yayasan Al-Huda dan seterusnya. Ustaz Happy ya, ada tanah nganggur nggak? Maksudnya saya bilang, ini nih saya ada tamu 2 orang dari Saudi Arab. Mereka nggak mau pulang sebelum bangun masjid. Luar biasa. Jadi nggak mau pulang dia sebelum bangun masjid. Maka musola samping rumah saya itu 100% itu dari mereka yang bikin. Ya, 100%. Mereka nggak mau dibantu. Pokoknya kami semua gitu kan. Luar biasa gitu kan. Nah, ini yang kedua, bangsa Arab itu kenal sebagai bangsa yang berani sampai sekarang. Itu yang kemudian membuat barangkali Islam itu cepat tersebar ya enggak ya, dalam kurun waktu yang sangat singkat. Hanya dalam 23 tahun di masa Rasulullah Islam sudah tersebar kemana-mana. Apalagi di era pemerintahan Umar bin Khattab, ya, Islam sudah merambah hampir seluruh jazirah Arab, termasuk Syam, Yaman. Sudah menaklukkan Persia, ya, sudah merambah kekuasaan Romawi, sudah masuk ke Afrika, ya, bahkan di masa pemerintahan Bani Umayyah di era masih abad-abad pertama Islam sudah naik ke atas, sudah masuk ke Afrika Utara, sudah menyentuh wilayah Maroko, ya. Pada dekade yang sama sudah nyebrang ke Andalusia, Tariq bin Ziyad, luar biasa. Ya, bahkan Buya Hamka itu mengatakan Islam itu sudah ada di Indonesia daerah Muawiyah bin Abu Sufyan, sahabat Nabi. Jadi saya nggak tahu kalau Nabi akhir zaman ini turun di kita di Sunda mungkin agak slow motion barangkali. Penyebarannya kan lewat bisnis gitu kan, lewat di Indonesia kan begitu. Itu nggak, ekspansinya luar biasa. Orang yang maka kita ketemu Khalid bin Walid, ya kan, pemberani, sosok Ali bin Abi Thalib, ya. Nah ini karakter yang mulia. Udah Isya ya. Kita satu lagi setelah itu berani. Namun karena belum tersentuh Islam, keberanian tadi akhirnya apa? Menyebabkan perkelahian. Orang kan saking jagoannya itu pengennya berantem mulu ya. Maka Islam datang ya, menormalkan keberanian. Boleh berani tapi pada tempatnya. Ya, jadi nggak asal bunuh, nggak asal perang. Terakhir sebagai penutup karena sudah masuk Isya ya, bangsa Arab juga jamaah ya, karakternya tepat janji, pantang bohong. Kalau ada yang berbohong, wah bisa dibully habis-habisan. Udah jangan percaya sama dia. Kemarin saya dibohongin gitu kan. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang tepat janji, dan sedikit pun nggak mau berdusta. Maka Nabi dijuluki dengan Al-Amin. Sahabat beliau yang namanya Abu Ubaidah dijuluki dengan Amin Hadhil Ummah, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan julukan-julukan mulia yang lainnya. Dan ini amat berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu ya mereka penakut. Kalau perang selalu di balik benteng, itu orang Yahudi. Ya. Mereka juga suka ingkar janji, ya, pengkhianat. Nah Nabi tidak diturunkan dalam komunitas ini, tapi komunitas orang-orang yang dermawan, dalam lingkungan orang-orang yang berani, bukan pengecut, gentleman. Teman-teman kebayang nggak Ali bin Abi Thalib berangkat hijrah dari Mekah menuju ke Madinah sendirian, 11 hari 11 malam menempuh perjalanan sendirian. Usia Ali bin Abi Thalib waktu itu ya 8 tambah 13, 21 tahun. Baru semester 2 kuliah atau semester 3. Sendirian, berani. Ya. Amr bin Umayyah Dhomri melakukan perjalanan dari Madinah menuju ke Iran hari ini, daerah Qadisiyah atau daerah Madain namanya, 2 bulan sendirian. Ya. Terancam binatang buas, bahkan terancam dirampok, dia jalan. Nah, jadi orang yang berani dan orang yang tepat janji. Tapi karena Islam belum menyentuh mereka, ya, belum menyepuh mereka, maka tepat janji tadi akhirnya apa? Mereka bisa melakukan apa saja, rela melakukan apa saja untuk menepati janjinya. Maka kita ketemu dengan cerita bagaimana Abdul Muttalib itu ya pernah mau menyembelih anaknya
Karena dia pernah berjanji kalau punya anak 10 orang saya akan bunuh di antara mereka. Hampir disembelih saking pengen tepat janjinya. Nah, Islam datang ya, menempatkan karakter-karakter yang baik ini pada posisi yang tepat. Baik, kita cukupkan sementara kajian Sirat Nabawiyah pada hari ini. Semoga bulan depan kita dipertemukan kembali dalam kondisi yang lebih baik insyaallah, dan akan kita teruskan. Demikian ya rahimakumullah, kita siap-siap melaksanakan sholat Isya berjamaah insyaallah, dan terima kasih atas perhatian. Kita sempurnakan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.